Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin duduk mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan memilih hati. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel." Perhatikan kembali apa yang Tuhan katakan kepada Daud, dan Daud sampaikan kepada Salomo anaknya. Tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, tetapi aku telah memilih Daud. Tuhan tidak memilih tempat atau salah satu kota untuk membuat rumah baginya, tapi Tuhan memilih hati manusia. Itulah pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada Daud, dan Daud teruskan kepada Salomo anaknya. Bagi banyak manusia, seringkali tempat kita berada, bekerja, atau berusaha sangatlah menentukan hasil yang akan kita terima. Para pakar properti selalu berkata, 3 hal yang amat sangat penting untuk diperhatikan ketika memilih sebuah properti, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Jadi bagi banyak orang, lokasi atau tempat itu sangatlah penting. Memang itu tidak salah, tapi hari ini mari kita melihat apa kata firman Tuhan. Tuhan memilih hati manusia, bukan tempat untuk menjadi rumah baginya. Sekitar 10-an tahun lalu, saya diundang ke rumah seorang pengusaha kaya raya. Pernak-pernik rumahnya penuh dengan nuansa hampir seperti sebuah museum Kristen atau bahkan sebuah gereja. Patung-patung bersimbol kekristenan di sana-sini. Lukisan-lukisan berbau Kristen di sekeliling dan tiap-tiap ruangan. Dan ada musik lembut lagu-lagu rohani yang menyala 24 jam di ruang tamu, ruang makan, dan ruang-ruang umum di rumah tersebut. Menurut sang pemilik, supaya ada puji-pujian 24 jam di dalam rumahnya. Dalam hati saya, sungguh luar biasa sang pemilik rumah ini. Hatinya penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Beberapa tahun lalu, orang tersebut ditangkap polisi dan masuk penjara karena penipuan dan korupsi. Saya sempat terkecoh, sebab bukan tempat, bangunan atau rumah yang penuh lagu-lagu pujian yang Tuhan cari, tapi hati yang penuh dengan pujian dan ucapan syukurlah yang Tuhan cari. Pada waktu Musa menitipkan berkat-berkat kepada bangsa Israel, Musa berkata demikian. Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar." Pada ayat 6 ini, New Living Translation Bible menuliskan demikian. "Wherever you go and whatever you do, you will be blessed." Kemanapun engkau pergi dan apapun yang engkau kerjakan, diberkatilah engkau. Jadi, berkat tidak berhubungan dengan tempat, namun berhubungan dengan hati manusia itu sendiri. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka diberkatilah engkau. Pagi ini,
Belajarlah untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan mengikuti firman Tuhan dengan setia dan dengan sepenuh hati. Maka berkat-berkat itu akan mengikutimu sepanjang umur hidupmu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau mencondongkan hatiku kepada firman-Mu senantiasa. Tolonglah aku ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.